Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali pada program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Salat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Ustazah Rabiatul Adawiyah, mahasiswi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 8. Kita sapa dulu Ustazah, apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa. Oke Ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu jangan merasa pandai tapi pandailah merasa. Oke, langsung saja Ustazah dipersilakan untuk menyampaikan. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini adalah salah satu doa yang selalu dibaca oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana doa ini sangat memiliki makna yang luar biasa ya. Ustadz Luqmanul Hakim pernah menjelaskan kenapa doa ini dibuka dengan kata ilman. Karena salah satu pintu rusaknya seseorang itu karena merasa memiliki ilmu, merasa pintar, merasa pandai, merasa cerdas, merasa hebat. Itu adalah turunan sifat dari iblis, yang dimana penyakit ini dapat menghancurkan semua amal yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, begitu. Oke, itu tadi pengantar dari tema kita, yaitu doa yang selalu dibaca oleh Nabiullah Muhammad SAW yang memiliki makna yang sangat dalam ya Ustazah ya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait jangan merasa pandai tapi pandailah merasa. Silakan Ustazah Bia melanjutkan pembahasannya. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa kisah yang berkaitan dengan penyakit merasa. Yang dimana kisah ini dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, penyakit merasa. Penyakit ini dilakukan oleh jin yang bernama Azazil. Jin ini adalah jin yang istimewa. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang rajin beribadah, bahkan tidak ada satupun tempat yang tidak ada bekas sujudnya. Bisa kita lihat dari beberapa yang saya sampaikan tadi bahwa memang jin ini memiliki banyak sekali amal yang soleh, amal soleh ya. Suatu ketika ada informasi bahwa Allah akan menciptakan makhluk di muka bumi. Dengan kepercayaan dirinya yang tinggi, jin ini merasa bahwa dirinya lah yang akan dipilih Allah untuk memimpin makhluk di muka bumi. Kemudian ada informasi terbaru bahwa Allah akan mengeluarkan makhluknya dari surganya Allah. Nah, saat itu jin mengatakan kepada para malaikat, semoga kalian semua termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Azazil ini merasa aman, merasa bahwa
Aku memiliki amal yang banyak. Aku makhluk terbaik, sehingga dia merasa aman, dia merasa akan selamat. Nah, ternyata apa yang terjadi? Allah itu tidak menunjuk Azazil sebagai pemimpin di muka bumi, tapi Allah menciptakan makhluk yang baru yang disebut dengan manusia. Kemudian Azazil ini merasa kecewa, merasa sakit hati, marah. Kenapa? Kenapa bukan dia? Seharusnya saya, kenapa dia, katanya. Nah, inilah yang fenomena-fenomena yang sering terjadi. Kenapa saya yang berbuat baik, kenapa dia yang dipuji? Saya yang bekerja, kenapa dia yang mendapat bonus? Nah, seperti itu. Itu salah satu sikap-sikap turunan dari Azazil yang berubah menjadi iblis. Nah, cerita termasyhur dari kisah ini ada juga jin yang diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi dia mengatakan, ana khairon minhu, aku lebih baik darinya. Ya Allah, engkau menciptakan dia dari tanah dan aku dari api. Kenapa aku harus bersujud dengannya? Dia membangkang perintah Allah dan akhirnya dia dikeluarkan Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, terima kasih Ustazah. Kita akan kembali lagi di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tadi kita sudah membahas ya Ustazah Bia terkait kisah-kisah apa saja yang bisa kita ambil pelajaran. Mungkin bisa dilanjutkan Ustazah, dipersilahkan. Baik, kita lanjutkan kisah kedua, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 21, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk lari dari kejaran Firaun. Nah, di ujung jalan itu tidak ada lagi jalan yang bisa dilalui oleh Nabi Musa dan kelompoknya. Yang di depannya hanyalah ada Laut Merah dan di belakangnya ada Firaun. Nah, kedua kelompok itu sudah sangat dekat. Firaun dapat melihat Nabi Musa di hadapannya, dan jika kelompok Nabi Musa menoleh ke belakang, mereka pun akan melihat Firaun. Kelompok ini sangat begitu dekat ya. Nah, sebagian pengikut Nabi Musa karena kebingungan melalui jalan apa yang akan mereka lewati, maka mereka mengatakan dengan menggunakan logikanya, mereka mengatakan bahwa kita pasti akan tertangkap. Musa, kita pasti akan tertangkap. Dia dengan kebingungan dan gelisah. Nah, karena mereka di depan mereka itu ada Laut Merah dan di belakang mereka itu ada Firaun. Nah, logikanya mereka itu terus berjalan dan mereka terus kebingungan dan seringkali mereka mengatakan, Musa, kita pasti akan tertangkap Musa, katanya begitu. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu katanya. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberi petunjuk. Setelah Nabi Musa mengatakan itu, turunlah wahyu Allah, anidrib bi'asakal bahr fanfalaqo, pukulkanlah tongkatmu ke laut, maka laut akan terbelah. Dan itu benar terjadi. Akhirnya kelompok Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun. Terdapat dua sikap yang berbeda, yang kontradiksi, di mana yang satu melihat kondisi real dari menggunakan akalnya. Nah, tapi Nabi Musa itu tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan akalnya, tetapi dia lebih percaya pada janji Allah. Intan surullah yansurukum, katanya. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat yang satu merasa bodoh dan yang satu merasa pintar. Dan yang merasa bodoh itu adalah orang yang pintar, dan yang merasa pintar itu adalah orang yang bodoh. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan akal sehat kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah berhadapan dengan ayat yang jelas, perintah yang jelas, larangan yang jelas, maka jangan sekali-kali kita mengatakan ini keliru, ini salah. Lah, kita siapa bisa mengatakan hal itu? Tapi merasa bodohlah di hadapan Allah,
Sami'na wa ata'na. Taatilah, dengarkanlah dan taatilah perintah Allah. Terima kasih. Baik, banyak sekali kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari kedua kisah tadi ya Ustazah. Yang pertama dari kisah Azazil yaitu jin, yang kedua adalah Nabi Musa dan Fir'aun. Begitu ya Ustazah ya. Baik, untuk pemirsa program Beranda Dakwah yang ingin mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu jangan merasa pandai tapi pandailah merasa, bisa menghubungi nomor 0852 8961 0044. Baik, kita akan kembali lagi setelah ini masih di dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik Ustazah, kita sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 2 pertanyaan yang ada sedikit berkesinambungan. Dari 2 pertanyaan. Yang pertama ada Aulia dari Palaran, pertanyaannya, mengapa banyak orang bodoh merasa dirinya pintar dan mengapa banyak orang pintar masih merasa dirinya bodoh? Dan pertanyaan kedua dari Umul yang berada di Suryanata, pertanyaannya, bagaimana menyikapi diri agar memiliki sifat tawadu walaupun memiliki banyak ilmu? Mungkin bisa langsung dijawab Ustazah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan tadi, Umar bin Khattab berpesan bahwa ada 3 tahap dalam menuntut ilmu. Yang pertama itu tahap kesombongan, yang kedua tahap tawadu, yang ketiga tahap tidak tahu apa-apa. Yang pertama, kenapa mereka merasa sombong ketika menuntut ilmu? Karena mereka baru mengetahui apa yang dia cari, baru mengetahui. Sedangkan dia menganggap orang lain itu tidak mengetahui apa yang dia ketahui. Nah, yang kedua, tahap dari ketawaduan, tawadu, di mana ketika dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, dia akan merasakan atau bersifat rendah hati dan dia akan bijak dalam menyikapi suatu hal. Dan yang ketiga, ada tahap tidak tahu apa-apa, di mana ketika dia banyak menuntut ilmu, banyak mencari ilmu, semakin banyak ilmu yang dia gali, maka dia akan merasa atau menyadari bahwa dirinya adalah orang yang bodoh karena banyak ilmu yang tidak diketahuinya, begitu. Baik, semoga 2 pertanyaan ini bisa menjawab ya Ustazah dari Aulia dan Umul. Jadi dari Umar bin Khattab itu ada 3 tahapan dalam belajar. Yang pertama kesombongan, yang kedua tawadu, dan yang ketiga adalah tidak tahu apa-apa. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab ya Aulia dan Umul. Baik, pemirsa, kita akan kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik Ustazah Biah, kita sudah masuk ke dalam segmen terakhir nih, kesimpulan dan doa. Mungkin Ustazah Biah bisa menyampaikan kesimpulan dan doa, dipersilahkan. Dari kisah-kisah tadi dapat kita simpulkan bahwa kita ini adalah makhluknya Allah, makhluk Allah. Segala sesuatunya itu tidak akan terjadi tanpa seizin Allah. Nah, maka dari itu ketika kita memiliki ilmu yang banyak, memiliki harta yang banyak, janganlah kita merasa bangga akan hal itu, karena sesungguhnya itu semua adalah milik Allah. Kita sebagai manusia biasa tidak pantas untuk merasa memiliki apa yang tidak kita miliki. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Biah telah berbagi ilmunya pada kesempatan kali ini. Semoga mendapat berkah dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Selalu jaga kesehatan ya Ustazah, Ya. dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, jangan lupa tetap saksikan Beranda Dakwah pada hari Rabu
pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah di Tepian TV. Saya Linda Fatmawati pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.